Sahabat tani, penggunaan dolomit sebagai dasaran selain dapat memperbaiki pH tanah yang rendah, juga dapat memulihkan kesehatan tanah yang terlalu sering diberikan bahan kimia. Tetapi, apa jadinya kalau ternyata harganya itu kian tahun kian naik? Dan saat video ini dibuat tepatnya 3 tahun yang lalu, harga dolomit di tempat kami ini masih di angka 40 ribuan per karungnya. Tetapi saat ini harganya sudah melonjak jadi 50 sampai 60 ribuan. Nangis nggak kalau kita butuhnya 20 karung? 60 dikali 20 sama dengan berapa coba? 1,2 juta gitu loh, modal buat membeli dolomit, ya enggak? Maka mulai saat ini saya bilang stop dulu ya sahabat tani pakai dolomit, karena pada video kali ini kita akan bikin bersama ya sahabat tani larutan fenomenal pengganti dolomit. Jadi tonton ya sampai habis, insya Allah bermanfaat. Maka mari kita intro terlebih dahulu. BEM. Dan saya doakan buat Anda yang sudah klik tombol jempolnya dan juga share video ini, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, pemberian dolomit bertujuan agar tanah yang tadinya tuh asam kemudian naik menjadi netral, dan angka pH yang paling bagus untuk tanaman itu berada pada kisaran 6,5 sampai 7 ya sahabat tani. Karena pada dasarnya menurut tabel berikut ini, ketika pH tanahnya asam, maka beberapa unsur hara makro, primer, sekunder, bahkan unsur mikro tidak bisa tersedia secara maksimal. Sebelumnya, saya merekomendasikan pemberian dolomit sebagai dasaran agar pH tanah kita tuh naik menjadi netral. Tetapi apa jadinya kalau harganya kian naik coba? Maka kalau dirasa berat ya sahabat tani, mari kita ganti kebutuhan dolomit dengan bahan olahan fenomenal yang satu ini. Ayo kita bikin. Nah, ini adalah kapur bangunan ya sahabat tani, dan saya yakin semua toko bangunan di tempat Anda juga pasti ada jual barang ini, ya enggak? Dan kami beli satu karung isi 10 kg ini tuh harganya Rp35.000. Artinya kalau 1 kilo gitu ya sahabat tani, harganya 3.500. Dan kita cuman butuhnya 3,5 kg aja. Dan dengan mengolah sebanyak 3,5 kg kapur bangunan ini bisa menggantikan kebutuhan dolomit sebesar 20 karung. Nanti bakal kita buktikan. Saya mau jelasin dulu ya sahabat tani, apa perbedaan antara kapur bangunan dengan dolomit gitu loh. Nah, perbedaan antara kapur bangunan dengan dolomit ya sahabat tani yaitu terletak pada kandungannya. Secara rumus kimia, dolomit memiliki rumus yaitu CaMgCO32, di mana kandungannya adalah kalsium karbonat atau CaCO3 dan juga magnesium karbonat atau MgCO3. Sedangkan kapur bangunan memiliki rumus kimia yaitu CaO atau kalsium oksida. Dan ketika kalsium oksida atau CaO ini tuh bertemu dengan air atau rumus kimia adalah H2O, maka akan menjadi CaOH2 dengan pH yaitu 12 ya sahabat tani. Kemudian bahan selanjutnya yaitu jeruk, dan jeruk apa aja bebas kok ya sahabat tani. Yang penting bisa kita dapetin secara gratis. Dan kebetulan karena ada petani di sini yang punya jeruk gitu ya sahabat tani, dan buahnya tuh asam banget gitu loh, kayak muka orang lagi marah-marah gitu ya sahabat tani. Maka kita minta aja loh dan jadikan bahan dalam pembuatan larutan pembenah tanahnya. Dan kita butuhnya sekitar 20 bijian gitu ya sahabat tani. Kalau lebih kecil bisa menyesuaikan gitu ya sahabat tani. Dan bahan yang terakhir yaitu adalah air sebanyak 25 liter. Dan mari kita proses semua bahan-bahannya. Pertama-tama kita potong-potong terlebih dahulu jeruk bersama kulit-kulitnya gitu ya sahabat tani. Dan kalau lihat kayak gini kayak gitu loh, seger banget gitu ya sahabat tani rasanya, ya enggak? Nah, kalau sudah maka masukin ke dalam blender dan tuangin air sebanyak 500 ml gitu ya sahabat tani, dan blender sampai halus. Dan soal ini Anda jangan buru-buru langsung banyak kayak gitu ya sahabat tani buat ngeblender kayak gitu loh, jangan. Kenapa? Karena kalau langsung banyak gitu ya sahabat tani, nanti blender Anda nangis coba, nanti dia bakal cepet rusak gitu ya sahabat tani.
Jika sudah, maka tuangkan ke dalam wadah. Dan kalau Anda tahu ya sahabat tani, ini tuh aromanya tuh seger banget gitu ya sahabat tani. Pokoknya. Lalu kita blender lagi yang belum di blender. Dan tuang lagi ya sahabat tani bersamaan dengan yang udah di blender kayak gitu loh. Dan terus aja sampai jeruknya tuh habis sama kulit-kulitnya gitu ya sahabat tani. Nah, ini air jeruknya ya sahabat tani. Dan setelah diukur menggunakan pH meter, ternyata angkanya adalah 2,2. Dan tujuan pemberian jeruk ini ya sahabat tani menurut Abah Junaidi dapat membantu penyerapan kapur terhadap tanaman gitu ya sahabat tani. Selanjutnya kita timbang kapur bangunannya sebanyak 3,5 kilo. Jika sudah, maka masukin ke dalam wadah yang besar. Dan inilah ketiga bahan-bahannya. Nah, ini jeruknya sahabat tani, ini kapurnya, dan ini adalah airnya. Nah, selanjutnya kita tuang airnya sebanyak 20 liter. Dan buat Anda yang bertanya kenapa kok 20 ya nggak? Tadinya kan 25 gitu loh. Nah, karena 5 liternya sudah habis kita pakai buat memblender jeruknya tadi gitu ya sahabat tani. Oke? Jika sudah, maka diamkan dahulu sampai tidak ada lagi gelembung-gelembung yang meletup-letup gitu ya sahabat tani. Jika sudah, maka aduk-aduk secara merata. Dan tujuan pengadukan ini seperti yang udah saya jelasin di awal, kalsium oksida atau CaO ditambah H2O bakal menjadi CaOH2 gitu ya sahabat tani. Dan setelah kita ukur menggunakan pH meter, ternyata pH-nya hampir banget gitu ya sahabat tani, angkanya 12 kayak gitu loh. Dan ini sesuai dengan apa yang tertera di Google, pH CaOH2 adalah 12. Kemudian kita campurkan semua blenderan jeruknya. Lalu aduk-aduk secara merata. Kemudian kita ukur kembali berapa angka pH larutannya, dan ternyata 11,8 gitu ya sahabat tani. Dan terakhir tutup menggunakan penutupnya. Dan karena kami adanya cuman karung gitu ya sahabat tani, maka pastikan semua areal bisa tertutupin. Lalu ikat menggunakan tali pengikat dan kita diamin ini tuh kurang lebih 24 jam. Oke? Nah, ini udah 24 jam ya sahabat tani, dan mari kita buka kembali larutannya. Nah, kayak gini ya sahabat tani. Wah, dan kalau Anda tahu kayak gitu loh, ini tuh aromanya seger banget kayak gitu ya sahabat tani. Pokoknya seger kayak gitu ya sahabat tani. Dan mari kita ukur berapa pH larutannya. Nah, pengukuran ini kita belum ngaduk sama sekali gitu ya sahabat tani, cuman pada air permukaan aja kayak gitu loh. Dan ternyata hasilnya adalah 11,6. Dan selanjutnya kita ukur berapa mineral terlarut di dalam larutan ini. Dan ternyata 6,5 ppt ya sahabat tani, sesuai alat yang saya miliki yang ini. Artinya kandungan mineral terlarut di dalam bahan ini adalah 6.500 ppm. Dan nanti saat aplikasi Anda tuh harus aduk-aduk terlebih dahulu gitu ya sahabat tani, dan saring menggunakan saringan. Dan usia simpan larutan ini asal kita taruh pada tempat yang teduh ini tuh bisa bertahan sampai 6 bulan lamanya. Oke? Dan sekarang mari kita uji bagaimana kehebatannya. Pertama-tama kita ukur terlebih dahulu sampel tanah yang mau kita uji. Dan hasilnya adalah 6 ya sahabat tani. Dan kita ambil dosis 25 ml per 2 liter airnya. Artinya per liternya cuma 12,5 ml gitu ya sahabat tani dosisnya kayak gitu loh. Lalu kita siramin pada areal pengukuran yang mau kita uji. Dan nanti akan kita ukur kembali setelah 1 hari kemudian.
Nah, udah 1 hari ya sahabat tani, maka mari kita coba ukur kembali berapa pH dari tanah ini gitu ya sahabat tani. Dan hasilnya adalah wow, 6,4 gitu ya sahabat tani. Mantap, udah naik kayak gitu lah. Bagaimana kalau seandainya 1 minggu? Coba kita ukur kembali setelah 1 minggu kemudian. Nah, ini udah 1 minggu gitu ya sahabat tani. Dan kita coba ukur kembali berapa pH dari tanah ini gitu ya sahabat tani. Dan ternyata naik kembali gitu ya sahabat tani, jadi 6,5 gitu loh. Artinya larutan ini efektif loh buat menaikkan pH tanah pada sampel pengujian kita. Dan soal dosisnya bisa ditambah tergantung dari pengukuran pH tanah Anda sebelumnya gitu ya sahabat tani, oke? Dan selain untuk menaikkan pH tanah, ternyata larutan ini juga bisa loh ya sahabat tani buat mengendalikan asam-asaman pada tanaman padi. Dan asam-asaman itu asal katanya asam gitu ya sahabat tani, artinya pH-nya tuh drop kayak gitu loh. Maka larutan ini kita bagi-bagikan pada anggota kelompok tani buat disemprotkan pada lahan pertaniannya masing-masing dengan dosis 150 ml per tangki 16 liternya kayak gitu loh. Dan insya Allah buat Anda yang bertanya gimana aplikasinya pada tanaman hortikultura macam kayak cabai kayak gitu ya enggak, timun, tomat dan lain sebagainya, maka tutorial aplikasinya insya Allah saya buatkan pada video yang selanjutnya kayak gitu ya sahabat tani. Sekaligus kita juga bakal mempraktekkan dasaran apa yang kami gunakan hingga betul-betul hemat gitu ya sahabat tani. Gak nyampai Rp50.000 cukup untuk cabai 1.500 tanaman kayak gitu loh. Mantap apa mantap banget, coba ayo. Jadi kita bakal ketemu lagi ya sahabat tani pada video-video selanjutnya di channel ini. Silahkan klik tombol jempolnya jika Anda sukai video ini dan bagikan kepada teman-teman Anda biar makin banyak yang tahu manfaat dari video ini gitu ya sahabat tani. Dan di samping sini ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Saya Rizky Lansar, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.